Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Karunatanti SPD, Guru Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di SMP Negeri 10 Kota Pontianak. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Pada siang hari ini, 8 Mei 2025, saya akan membuat video praktik pembelajaran kelas 8 dengan materi memelihara toleransi dalam masyarakat majemuk. Selamat menyaksikan video yang saya buat. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Brandon pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdiri. Sebelum mulai belajar pada hari ini, marilah kita mengucapkan nama harapan secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Silakan duduk, Nak. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua. Oke, berarti hari ini pada masuk semua ya. Oke, baik. Kita akan mengawali materi kita pada hari ini, yaitu tentang memelihara toleransi dalam masyarakat majemuk. Oke, Ibu izin berdiri saja ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai toleransi dalam ajaran Buddha. Lalu yang kedua, menganalisis pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat majemuk. Lalu yang terakhir, menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran agama Buddha. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Oke, sebelum masuk ke inti pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang terjadi jika masyarakat tidak memiliki sikap toleransi? Ada yang bisa jawab? Davin, coba. Diskriminasi. Ada lagi? Meli, silakan. Munculnya perdebatan. Boleh. Ada lagi? Brandon? Menimbulkan perpecahan. Oke. Itu adalah kata kunci pada pertemuan kali ini. Lalu, bagaimana cara umat Buddha menjaga kerukunan dalam keberagaman? Ada yang tahu? Apa, Standy? Ya, mengembangkan cinta kasih. Nah, itu adalah pokok materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke, pembahasan yang pertama yaitu memelihara toleransi. Nah, semua agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan yang hakiki. Namun, perkembangan zaman kadang memunculkan gesekan antar umat maupun intern umat beragama. Nah, beragama adalah soal hati, ya. Jika hati tulus, pikiran akan lurus. Tetapi jika pikiran kotor, bisa menimbulkan konflik. Oke, kita lanjut. Nah, umat Buddha di tengah kebinekaan. Ajaran Buddha bersumber pada cinta kasih, atau tadi yang disebutkan oleh Standy, yaitu metta, cinta kasih. Sebagai umat Buddha, kita harus menjadi insan penuh
cinta kasih. Jadi kita harus mengembangkan meta di dalam diri kita supaya apa? Kita bisa mengasihi semua makhluk. Kalau kita sudah bisa mengasihi, maka kita bisa menjaga perasaan orang lain sehingga kita tidak mudah gegabah ataupun kita mengusik orang lain. Nah, dalam sabda Buddha, kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Hanya dengan cinta kasih kebencian akan berakhir. Ya, dalam ajaran Buddha kita tidak boleh membenci dibalas dengan membenci. Justru kalau kita dibenci orang lain, kita munculkan meta, kita mengasihi orang lain. Nah, lalu ada semboyan bineka tunggal ika Tanhana Dhamma Mangwa dari kitab Sutasoma oleh Empu Tantular. Nah, ada tri kerukunan umat beragama. Yang pertama itu kerukunan intern umat beragama, kerukunan di dalam umat Buddha sendiri, intern di dalam kita, agama kita sendiri, ada kerukunan. Lalu yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Ini antara kita dengan teman-teman kita yang beragama lain. Lalu yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah, kita dengan pemerintah. Nah, ini adalah tri kerukunan umat beragama yang wajib kita kembangkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, sesi selanjutnya adalah diskusi. Namun sebelum kita diskusi dan pembagian kelompok, kita bagi dulu kelompoknya aja ya. Nah, kita bagi kelompok dulu sesuai duduk saja ya, sebangku-sebangku gitu biar kita nggak kesulitan. Oke, boleh dioperkan nak ke belakang. Satu kelompok hanya satu lembar ya. Senjata tajam yang digunakan para pelaku dan kini telah diamankan oleh petugas sebagai barang bukti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Irhan Watudi dibuat Surabaya. Oke, nah itu tadi videonya. Silahkan kalian pahami di lembar kerja kalian. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu dengan teman sebangkunya terkait dua masalah yang sudah kalian tonton dari dua video tadi. Ya, silahkan diskusi dulu. Kalau kalian ada yang kesulitan boleh bertanya ya. Kalian cari solusinya ya. Oke, coba kalian tengok di lembar LKPD kalian. Di poin ketiga itu ada 3 opsi. Yang pertama ada meta, karuna, dan UPK. Nah, kalian harus ingat, di situ harus kalian jabarkan solusinya mengembangkan cinta kasih, kasih sayang, dan keseimbangan batin. Nah, misalnya Ibu berikan contoh. Dalam ajaran agama Buddha, kita harus mengembangkan cinta kasih supaya kita tidak menyakiti makhluk lain, itu misalnya, atau kita tidak membenci orang lain. Nah, lalu yang kasih sayang sama kurang lebihnya dengan meta. Kalau kita peduli terhadap sesama, maka kita tidak mudah menyakiti orang lain. Nah, yang ketiga, yang UPK, batin seimbang. Nah, ini terkait dengan kebijaksanaan kita. Kalau kita memiliki kebijaksanaan, ya, batin kita seimbang, maka kita tidak mudah terpengaruh oleh ya, hasutan orang lain. Ya, misalnya nih dikomporin, itu tuh kurang ajar gini, lalu kamu tiba-tiba terpancing. Nah, itu tidak seperti itu ketika kita sudah mengembangkan UPK, ya, itu. Nah, nanti jika kalian sudah, kita akan presentasi. Kira-kira sudah atau belum? Oke, sudah atau belum? Sudah.
Kelompok siapa yang siap? Kelompok siapa? Oke, kelompok Dapin silakan. Maju nak. Oke, teman-temannya tolong diperhatikan ya. Sambil ditengok jawaban kalian. Silakan nak. Selamat siang teman-teman. Siang, Pak Len. Kenalkan nama saya Pak Irian dan perkenalkan nama saya Sembilan Rezeki. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, orientasi masalah. Masalahnya yang pertama adalah tidak diberikannya hak beribadah pada umat lain. Kedua, penganiayaan terhadap masyarakat dengan ancaman senjata tajam. B. Rumuskan masalah. Yang masalah utamanya adalah moralitas dan sikap yang buruk dari orang-orang yang tidak bertoleransi dan membahayakan orang lain. C. Kumpulan data dan informasi. Pertama, meta dan cita kasih. Dalam Sabda Buddha dijelaskan kita harus mengembangkan cita kasih agar tidak membuat orang lain menderita. Yang kedua, kasih sayang atau karuna. Dengan mengembangkan kasih sayang, kita akan memiliki kepedulian terhadap orang lain agar tidak tersakiti. Yang ketiga, TK atau keseimbangan batin. Dengan mengembangkan keseimbangan batin, kita akan menjadi lebih bijaksana dalam tidak mudah terhasut oleh orang lain. Yang D, solusi kelompok. Judul solusi kami adalah kami siap bertoleransi. Penjelasannya, kami akan mempraktikkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak mengejek orang atau teman yang berbeda keyakinannya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok Davin. Nah, oke, terima kasih Davin sudah menjelaskan hasil diskusinya. Silakan boleh duduk kembali. Sama-sama. Nah, demikian tadi presentasi dari teman kita Davin dan Valerian. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian, hal apa yang kalian pelajari pada hari ini? Apa saja? Brandon, silakan. Pentingnya toleransi dalam bermasyarakat. Oke, pentingnya toleransi dalam bermasyarakat. Pembahasan kali ini kita belajar bertoleransi dengan mengembangkan meta, karuna, dan UPK supaya apa? Kita bisa hidup dengan damai dengan teman-teman yang beda keyakinan dengan kita ataupun beda suku dengan kita. Jadi kita harus kembangkan itu dalam kehidupan sehari-hari supaya terciptanya apa? Toleransi. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa kembali. Silahkan Meli pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita berdoa bisa berdiri dulu. Sebelum kita pulang, marilah kita membacakan nama para kakak secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abiwaden Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Silahkan duduk anak-anak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ibu akhiri, selamat siang, Namo Buddhaya. Siang, Bu.